yang awalnya hanya kerja dengan travel, namun sekarang dikarenakan pandemi ini ataupun umroh yang masih belum ada, sehingga kerja dengan orang Arab seperti itu. Apa saja sih kira-kira teman-teman yang pernah? Ada sebagian yang kerja jadi sopir, terus kerja buat tehnya orang Arab, nggak kerja gitu ya, untuk makan insya Allah pasti ada lah. Kalau satunya nggak ada, benar. Kalau satunya nggak ada, intinya satunya ada, benar. Tapi itu kalau bukan untuk makan. Tapi yang jadi beban ataupun yang jadi persoalan itu untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Neng Madu. Gimana kabar kalian semua dimanapun berada? Mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Nah, di video kali ini Neng Madu mau ngobrol santai salah satu muthaif ya dari kota Mekah. Beliau siapa? Nah, di sini Neng Madu nggak sendiri, masih ditemenin Kak Sahabat Salam. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf ya sahabat. Ini cuacanya agak dingin banget di kota Taif, dan alhamdulillah kami semua dalam keadaan sehat. Dan salam kenal juga dari Sahabat Salam. Dan di samping kiri saya ini adalah sahabat saya, yaitu bisa kenalkan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hosman bin Affan. Saya di sini selaku muthaif ya, yang stay-nya di Mekah seperti itu. Ya, oh iya, dari Taif, dari kapan nih Kak? Saya, maksudnya? Dari datang ke Taif ke sini. Yang ada di Taif, kurang lebih udah 1 hari semalam. 1 hari ya, gimana suasananya Taif nih? Tentu sangat bahagia, apalagi yang sambutannya yang hangatnya luar biasa. Jadi sambutannya luar biasa, orangnya welcome banget gitu ya, sehingga ketika kita bersilaturahmi ataupun sharing itu kayak berasa udah kenal lama gitu, padahal udah masih perdana ataupun masih pertama ketemu sama beliau, ketemu sama sahabat-sahabat yang ada di Taif khususnya. Alhamdulillah, jangan pernah bosan ya datang insya ke Taif. Insya Allah. Nah, udah berapa lama nih di sini? Di mana? Di Saudi, Arab Saudi. Ya, di Arab Saudi. Saya masih baru 4 tahun. Ya. Masya Allah. Nah, kakak kan kegiatannya muthaif ya, maaf. Iya, betul. Nah kan sekarang kan udah apa sih namanya karena lockdown ya, nggak ada jemaah umroh yang datang. Ini kesibukannya apa aja nih Kak? Jadi jujur ya, saya pengangguran. Selama setahun ini saya pengangguran. Saya hanya tidur, terus sholat, terus karena saya hobinya olahraga, main bola. Jadi setiap pagi main bola. Kalau nggak ada halangan maksudnya di Mekah dan ke Jeddah, itu aja sih aktivitasnya. Selain dari situ memang tidak ada aktivitas. Benar, ya? Jadi tidak ada aktivitas karena mulai entahlah ya, agak kemarin sih kayak banyak sih teman-teman yang nawarin kerja gitu, mungkin sampingan gitu ya. Mungkin cuma waktu itu saya sudah terlalu lama di zona nyaman, jadi entahlah itu waktu itu karena nggak maksudnya pertama kerja terus nggak ada kerja, jadi tidur itu kayak ada dari capek ke nggak capek gitu ya, jadi kayak merasa nyaman, sehingga teman-teman yang ngasih kerjaan itu kayak ayo dah dulu gitu kan, mungkin nunggu kedatangan jamaah mungkin beberapa bulan lagi ataupun gimana, sehingga sampai setahun, kurang lebih setahun sampai detik ini masih belum kerja, nunggu jemaah seperti itu. Terus untuk teman-teman muthaif sendiri, karena walaupun saya seorang muthaif tapi tidak tinggalnya di kota Mekah, karena mayoritas memang muthaif itu kan tinggalnya di kota Mekah. Benar. Itu mungkin teman-teman boleh tahu nggak apa sih aktivitas teman-teman? Apakah semua memang tidak ada tugas, tapi yang pastinya merasa bosan juga? Benar. Selama setahun ya itu Kak. Benar. Mungkin bisa dijelaskan kegiatan teman-teman, aktivitas, mungkin ada yang kerja bagian ini, kerja bagian itu. Sebagian ya, karena untuk di Mekah tuh teman-teman saya tuh banyak banget. Ya apalagi yang sekontrakan dengan saya tuh banyak banget. Ada sebagian yang memang pulang ke Indonesia karena mungkin di situ udah terkendala dengan itu ya, dengan perekonomian. Bener, itu yang pertama. Terus ada sebagian yang memang bertahan di sini, namun ada sampingan kerja gitu ya. Ada yang sampai kerja, pokoknya kayak kerja sama orang Arab yang awalnya hanya kerja dengan travel, namun sekarang dikarenakan pandemi ini ataupun umroh yang masih belum ada, sehingga kerja dengan orang Arab seperti itu. Apa saja sih kira-kira teman-teman yang pernah? Ada sebagian yang kerja jadi sopir, terus kerja buat tehnya orang Arab. Pokoknya gahwa gitu. Banyak sih teman-teman khususnya para muthaif, namun
ada yang di restoran katanya. Benar. Menurut kenapa sih kayak banting setir gitu ya, maksudnya karena yang tahu langsung benar. Iya. Insya Allah kalau kan untuk urusan makan ataupun ya makan lah, insya Allah tidak dikhawatirkan kalau cuma 1 tahun itu nggak kerja gitu ya untuk makan, insya Allah pasti ada lah. Kalau satunya nggak ada, benar. Kalau satunya nggak ada, intinya satunya ada, benar. Tapi itu kalau bukan untuk makan. Tapi yang jadi beban ataupun yang jadi persoalan itu untuk bayar kontrakan gitu loh. Karena di Mekah kalau misalkan kita nggak dapat penghasilan untuk bayar kontrakan itu susah banget. Itu yang jadi persoalan besar gitu. Dan itu merupakan kunci utama agar bisa tinggal di kota Mekah ya. Betul. Dan selain itu kebutuhan pokok yang memang sangat mahal ya sahabat. Tentunya kita juga membutuhkan komunikasi, seperti halnya kita harus beli pulsa, internet Itu suatu hal yang menurut kita itu sangat dibutuhkan banget, dan itu harus punya pemasukan gitu ya. Mungkin untuk benar apa yang disampaikan oleh saudara Utsman bin Affan sendiri, kalau masalah makan mungkin pastinya sahabat bisa membantu ya, karena apalagi kita sebagai mutawib yang berjuang melayani tamu-tamu Allah, apalagi banyak yang sudah memang kumpul-kumpul bareng, tentunya yang satu nggak punya, yang satu punya, akhirnya bisa makan bareng, berbagi. Tapi untuk sisi lain, kalau misalnya masalah keperluan pribadi mungkin agak lebih kita yang memfokus untuk mencari gitu. Benar. Nah, selama jadi mutawib, jemaah umrohnya dari mana aja nih Kak? Untuk pertama waktu itu saya bawa aktif di Malaysia, jadi tabung haji gitu ya. Mungkin ada subscriber yang dari Malaysia yang pernah ikut umroh melalui tabung haji, karena tabung haji itu merupakan travel yang paling besar di Malaysia. Itu insya Allah kalau misalkan nggak salah itu memang ke pemerintahan yang memegang kalau kan Malaysia. Terus setelah itu insya Allah kurang lebih setahun, lepas itu saya pindah ke Indonesia. Jadi aktifnya di Indonesia sampai detik ini. Dari mana aja nih? Kalau banyak sih, dari yang paling banyak, pokoknya banyak sih. Banyak dari saya hitung dari NTT ya, dari Lombok, terus pokoknya sampai Jawa Barat. Kalau kan Bandung nggak terlalu begitu banyak. Terus yang banyak itu Jawa Tengah, Semarang, terus Balikpapan, ada sampai yang Bangka Belitung, banyak sih, banyak. Pokoknya hampir seluruh Indonesia. Iya, hampir lah. Karena saya freelance Mas, jadi sahabat-sahabat saya freelance, jadi semua travel itu saya geluti, tergantung mau, gitu ya. Tergantung siapa yang lebih dulu itu memberikan job terhadap saya, itu aja sih. Ya, alhamdulillah sih ya, mudah-mudahan kita hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan pastinya kita maunya teman-teman bisa datang ke sini, bisa menjalankan ibadah haji dan ibadah umroh, tapi dengan terhalang Covid musibah ini ya, tentunya kita mau tidak mau kita harus terima. Ya mungkin ini juga kebijakan yang sudah diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, mungkin ini jalan yang terbaik, walaupun mungkin ada omongan dari salah satu sisi dari haters, kenapa mungkin gara-gara ini sekarang sudah mulai sepi. Tentunya kita tidak boleh langsung menilai dari hal kecil tersebut, kita harus menilai dari keselamatan umat gitu. Kalau misalnya kita dibuka sih, kita bisa terbuka saja. Kalau misalnya sekarang kan kita tahu penyebaran COVID ini semakin merajalela ya, walaupun perkembangan tidak terlalu pesat kayak bulan-bulan sebelumnya, tapi melihat kondisi Arab Saudi semakin banyak COVID-19, kalau misalnya ini dibuka pelaksanaan ibadah umroh, ini bisa jadi ini penyebaran terbesar sedunia itu di Arab Saudi. Karena kenapa kalau saya bilang seperti ini, karena umat muslim sedunia itu akan berdatangan ke sini, dan tentunya itu tidak menutup kemungkinan ketika pertokoan buka, perhotelan buka, penyebaran COVID itu akan semakin melesat gitu. Dan dari satu sisi, dari satu negara yang kena, maka seluruh negara akan juga kena imbasnya seperti itu. Bisa jadi, karena memang ketika melaksanakan tawaf seluruh dunia akan mengelilingi satu putaran gitu ya. Akhirnya satu yang terkena, semuanya seluruh umat muslim sebagian akan terdampak gitu juga. Oleh karena itu pemerintah Arab Saudi menutup ini demi keselamatan umat muslim sedunia. Benar nggak? Benar banget. Iya.
sedih sih, gimana kalau dibilang sedih pasti sedih ya, apalagi benar nggak itu kan kemarin sudah ada kabar gembira ya, saya juga merasakan hal itu kalau Arab Saudi sudah memberikan Maret kalau nggak salah akan kembali normal pelaksanaan ibadah umroh ya. Apa yang ada di benaknya nih? Betul banget, ada rasa sedih. Kalau yang ini mah sedih banget ya, karena kayak dikasih gimana ya, pernah nggak ngerasain di PHP-in? Iya. Pernah nggak? Sakit banget kan ya? Sakit banget, dalam. Jadi Kayaknya pengalaman di PHP ini. Jadi dikasih harapan yang kayak gitu mah lebih enak nggak dikasih harapan gitu ya. Cuma itu kan yang mengelola tentunya itu Allah tentunya kan. Insya Allah itu yang terbaik. Sempat kemarin teman-teman mah sudah memanage kan, tanggal ini ada kedatangan, tanggal ini kedatangan, sudah siap-siap. Ada yang juga sudah siap, ikhramnya sudah dicuci. Pokoknya baju-baju kerja itu sudah ready lah. Terus setelah itu akhirnya setelah malam ternyata ada kebijakan baru bahwasanya 20 negara itu akan ditutup, tidak diperbolehkan masuk ke Arab Saudi, termasuk Indonesia itu tidak diperbolehkan untuk umroh. Jadi ya kaget gitu kan, ya Allah. Jadi udah baru sebentar merasakan bahagia, namun dengan adanya belum menerima kebahagiaan itu ya, dapat kabar. Ya dengan informasi seperti itu ternyata, jadi ya seperti itulah ya, harus gimana lagi gitu ya, ya harus menerima. Insya Allah ada hikmah lah sih. Saya nggak nangis ya kesini, nggak nangis, cuma terharu itu aja sih. Ya, penting kita tetap di bawah santai aja sih. Iya, santai saja. Karena tidak hanya mau tahu saja, sebagian besar juga bagian TKI juga merasakan hal itu ya, bagian pekerja-pekerja baik yang di luaran ataupun di dalam ini semuanya pada nganggur ya, apalagi kemarin sudah mulai enak, kerja sudah aktif dan ternyata sudah di rolling lagi, ditutup lagi ya. Iya seperti itu sih ya. Sedih banget. Dan terakhir dari saya, silakan nanti juga mampir di channel saya ya. Oh iya, kakak ya, punya channel ya, siapa namanya kak? Boleh langsung di cek Hosman bin Affan ya, siapa tahu nanti ada yang. Karena saya karena saya tinggalnya di Mekah, insya Allah di situ sering update terbaru berkaitan dengan Masjidil Haram, apalagi khususnya umroh seperti itu. Ingat ya, Hosman bin Affan. Ini karena aktif banget berbagi informasi seputar Arab Saudi, khususnya Masjidil Haram. Jadi ini yang mau tahu informasi seputar kota Mekah, silakan mampir support channelnya beliau yaitu Hosman bin Affan. Dan terus rencana nih untuk selanjutnya apa yang ada yang sudah di planning? Nah, ini sih masih kayak apa sih? Ngambang gitu ya. Di 5 ya? Apa di 5 Pak? Iya, 50-50 istilahnya gitu. Iya, jadi kayak masih ada keraguan sih, tapi kayaknya nunggu sampai bulan Ramadan gitu ya. Kalau kan sampai bulan Ramadan belum ada kebijakan yang sangat jelas, tentu insya Allah tidak ada harapan untuk haji. Karena yang ditunggu-tunggu ini umrohan, kalau misalkan normal tentu ada lampu kuning lah atau hijau untuk jamaah haji. Namun kalau sampai bulan puasa ini belum ada keputusan dari kebijakan Arab Saudi tentang boleh masuknya negara lain ke Arab Saudi, itu kemungkinan besar untuk haji pun tidak bisa berkelanjutan untuk tahun ini. Masya Allah, ya mudah-mudahan ini jalan yang terbaik dan mudah-mudahan pelaksanaan ibadah umroh dibuka ya. Amin amin sih, amin amin. Dan sekaligus mumpung bersama beliau saling doakan dong doanya ya. Oke. Jadi kami tentunya selaku vlogger ya, tentu kita tidak jadi apa-apa tanpa kalian semua, tanpa support dari kalian, dan tentunya kami tidak bisa memberikan apapun terhadap kalian. Gak mungkin saya harus datang ke rumahnya satu persatu, tapi insya Allah semuanya kita mempunyai hati yang paling dalam, dan insya Allah selalu mendoakan terhadap para subscriber ataupun followers agar sehat selalu. Tentu di situ hari-harinya selalu diselimuti dengan kebahagiaan dan harapannya bisa tercapai, dan orang tuanya sehat semua, dan maksudnya harapannya yang paling penting semoga sehat dan bisa hadir ke Mekah ataupun Madinah, haji maupun umroh, amin Allahumma amin. Betul banget, kita selalu mendoakan para sahabat-sahabat semua, tidak terkecuali dari mana saja. Yang terpenting sahabat diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dimurahkan rezekinya, dan mudah-mudahan diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Tentunya harapan dari kami adalah mudah-mudahan disegerakan bisa menjalankan ibadah umroh dan haji bersama keluarga-keluarga tercintanya. Nah mungkin ini aja ya, udah ada pesan-pesan lagi kak?
Udah Sudah. selesai ya. Makasih yang sudah menonton videonya Neng Madu. Jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, comment, share, subscribe. Dan bila ada kritik dan saran, komen ya di kolom komentar. Nah, terima kasih ya Kak udah Iya, mau ngobrol sama-sama. santainya bersama Neng Madu. Jangan bosan, pokoknya ditunggu lagi ya ke Kota Insya Allah, Taif. insya Allah sih. Nah, mungkin dari sini dulu Neng Madu. Oke. Dan saya juga sahabat salam undur diri. Dan saya Osman bin Affan. Kami mengucapkan Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.